Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Mbah Gondrong. Oke para sedulur, jadi pagi hari ini saya lagi jalan-jalan ke pasar ayam tradisional di kampung halaman saya. Kampung halaman saya ini di Bantul, Yogyakarta, teman-teman. Nah teman-teman, belakangan ini memang ekonomi di negeri kita lagi nurun drastis ya, perekonomian, sehingga daya beli masyarakat nurun. Nah, yang saya prihatin tuh kalau dari hobi perayaman ya, ini ayam-ayam itu harganya nurun drastis ya teman-teman. Ini kayak di depan ini ayam jago ini ya, ini di dekat pedagang ayam BK di kampung halaman ya, tempatnya Pak Ugi ini namanya di kampung saya. Ini gagah besar kayak gini ya, harganya ini bandrolnya cuma merah 2 ya teman-teman, merah 2. Walaupun kalau untuk pola sama kinerja ya nanti di test drive dulu. Besar ini sisik buaya, ini tinggi besar, ini harganya cuman merah 2 kayak gini. Bayangin kalau kita melihara kan pakannya aja nggak cukup ya teman-teman. Ini ayam sisik buaya. Kenapa dibilang sisik buaya? Kakinya itu keras itu. Kalau dulu saya waktu kecil seneng lihat ayam sisik buaya waktu saya SD itu, wah, lihat yang kakinya badannya kekar, terus kakinya nih sisiknya kasar gitu kan, tuh kayak sisiknya buaya ini kan. Kalau sekarang mungkin trennya udah berubah ya. Kalau sekarang kan memang eranya zaman ayam pama, ayam ngon gitu, ayam koi gitu kan, sisik-sisik kayak ini jarang ada. Tapi saya juga masih pelihara yang jenis kayak gini, walaupun memang udah juga cross-crossan dengan jenis ngon atau mau untuk nandingi pola sama kinerjanya ya. Kalau yang murni kayak gini kan susah sekarang ya, tapi saya masih melihara teman-teman. Nah teman-teman, yang jelas memang kalau orang-orang kampung di kampung halaman saya ini jual ayam, mereka pelihara di rumah, jualnya ya paling banyak ke pasar, karena penghobi itu ngumpulnya di pasar, bukan kayak farm-farm besar gitu kan. Dan memang kondisinya saat ini tragis ya, memang kemudian jumlahnya memang meludak banyak, kemudian peminatnya juga turun gitu kan, peminatnya turun, jadi harganya juga rusak. Ini kayak yang sisik buaya ini harganya 200 gitu kan, walaupun untuk kinerjanya juga lihat lagi, ini kan banyak nih di pasar Bantul nih, harganya mereka tetap bukanya di antara 300 atau 200, tapi penawar biasanya nawarnya tetap dari angka 150 gitu kan. Biasanya dealnya nanti di angka 120 atau 200-nya yang mudah. Nah ini memang salah satu efek, salah satunya memang ekonomi nurun, tapi juga memang karena framing yang dibuat gitu kan, seakan-akan ayam yang dijual oleh para penghobi dari kampung di pasar itu framingnya itu ayam yang kualitasnya kualitas sampah, nggak kepake gitu kan. Ini ayam BK nih banyak di pasar kayak gini. Jadi nggak kepake gitu kan. Balan juga saya pikir juga nggak seperti itu, tapi memang saat ini memang framing itu dibikin, framing ini ya seperti apa ya, yang kemudian ngubah pikiran kita, dibikin layarnya seakan-akan yang dari pasar yang kayak gini ini udah 99% buruk itu kan, memang yang ditampilkan oleh para peternak-peternak besar yang memang kemudian memang mereka memasarkan ayam-ayam yang dari luar, dari impor, khususnya dari Thailand ya teman-teman. Ya memang nggak, ya memang wajar lah dari Thailand karena kompetisinya memang udah legal, terus memang dia kompetitif, itu ya ayamnya pasti lebih bagus gitu kan, jelasnya kan secara kualitas gitu kan. Tapi memang kalau kemudian dikatakan yang dari pasar juga memang sama sekali jelek itu ya enggak juga teman-teman, enggak, saya temukan juga enggak. Jadi memang karena memang materinya itu kan sekarang udah mirip ya. Sekarang memang kalau kayak di kampung tuh orang-orang yang punya Pama Ninja, Koi Manedeng gitu kan, yang dulu juga udah banyak gitu kan, udah nyebar lah, udah rata gitu kan, udah nyata. Walaupun kemudian yang baru-baru selalu muncul terus gitu kan, dari Thailand tuh ada, kemudian kalau dari jenis koi ada Billy, ada Jackson, kemudian ada apa yang baru-baru lah, Sainkon segala macam dari jenis Pama. Nah ini yang dari kampung nih, ayam-ayam ini juga nggak murni. Yang dari kampung tuh kan memang udah banyak yang cross-crossan ya, kebanyakan sama BK, karena memang kalau orang kampung kan pengennya yang bodinya besar-besar lah gitu kan, yang memang kadang pelihara cuman nggak hobi kompetisi. Biasanya yang besar-besar, jadi yang besar-besar memang yang memang masih ada darah BK-nya, cross-crossan sama BK.
dan materinya kan memang udah mirip gitu. Koi juga udah ada, ngon juga ada, ma juga ada, tapi memang dibentuk sedemikian rupa. Jadi kalau ayam yang bagus tuh ayam yang impor dan belinya dari farm yang harganya mahal. Padahal enggak ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat reportasi saya punya reportasi itu nggak cuma di pasar-pasar, tapi saya juga lihat di situ yang memang di test drive gitu kan. Jadi di pasar itu ada yang di test drive. Kalau teman-teman lihat yang kayak dijual orang duduk-duduk tadi, saya nggak nyaranin itu kan, karena kita nol, kita nggak punya informasi tentang kualitasnya. Tapi kalau dari orang-orang yang kayak bapak ini di Pak Ugi di rumahnya gitu kan, itu kita bisa lihat test drive saya kinerjanya seperti apa gitu kan. Dan itu saya bikin reportasi di akun Telegram saya. Teman-teman boleh mampir ke akun Telegram saya dan bisa dinilai sendiri gitu kan. Kalau yang namanya koi ngon yang gombel-gombel, koi yang speed, yang cabut-cabut punggung speed, itu juga udah ada gitu kan. Di pasar juga ada, cuman memang populasinya memang nggak banyak gitu kan. Kalau dari 100 ayam mungkin yang bagus itu ya 10 atau 15, tapi nggak menutup kemungkinan memang betul-betul ada yang bagus, karena memang materinya kan udah mirip gitu kan. Mirip. Kalau Thailand ada jenis-jenis baru itu kan memang banyak yang asal usulnya dari yang awal juga gitu kan. Asal usulnya dari ayam-ayam yang jenis-jenis manedeng segala macam dulu. Kalau yang ini kan memang nggak terstruktur ya. Ini kan ngambilnya dari rumah-rumah ini. Kayak nih lurik sekul nih. Ayam lurik sekul. Kita nggak ngerti, kadang campur udangon, emak campur koi. Teman kalau memang jadi pas ketemu bagus ya bagus benar. Nah teman-teman nanti bisa lihat ya di akun Telegram saya. Intinya memang kemudian jangan sampai kemudian memang kita terframing, kita terpengaruh, akhirnya yang penghobi di dalam negeri juga malah nggak laku. Nah itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari kanal YouTube-nya Mbah Gondrong. Yuk, atur nuwun.